Halo semuanya, selamat datang kembali kalian di channel IPL Movie One. Masih bersama gue L yang akan menceritakan alur filmnya. Di video kali ini, gue akan ngebahas sebuah alur film yang berjudul No Time to Die. Film ini akan mengisahkan misi terakhir dari seorang agen rahasia terbaik di muka bumi ini. Ya, betul sekali, dia adalah agen James Bond. Tanpa berlama-lama lagi di awal dan banyak bacot, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria bersenjata mendatangi sebuah rumah yang berada di pegunungan salju. Di rumah itu terdapat seorang wanita dan anaknya yang bernama Madeleine Swan. Pria bertopeng itu mengaku bernama Lucifer Savin. Dia mencari suaminya untuk membalas dendam karena telah membunuh keluarganya. Pria itu kemudian naik ke lantai atas dan terlihat Madeleine bersembunyi di bawah kasur, dan ini yang dilakukan oleh Madeleine. Mengira pria itu telah tewas, dia menyeretnya keluar rumah dan tiba-tiba Madeleine terperosok ke dalam danau es. Savin memutuskan untuk menyelamatkan Madeleine dan kini Madeleine tumbuh dewasa menjadi wanita yang cantik. Hidupnya bahagia berada di samping kekasihnya yaitu James Bond, yang kini sudah pensiun tugasnya menjadi agen rahasia Inggris MI6. Di negara ini, membakar kertas yang berisi rahasia dari masa lalu mereka adalah simbol untuk melupakannya. Pagi harinya, Bond mengunjungi makam kekasihnya yang dulu yaitu Vesper Lynd, yang meninggal tahun 2006, dan membakar kertas yang berisi permintaan maaf untuk melupakan masa lalunya itu. Bond kembali bangkit dan berusaha untuk memperingatkan Madeleine, namun ponselnya tidak diangkat. Pria ini mengatakan dia diutus oleh Blofeld, dan faktanya Madeleine adalah putri dari Spectre, yaitu organisasi kejahatan yang dimana misi terakhir Bond itu berhasil memenjarakan pimpinannya yaitu Blofeld. Madeleine terkejut saat melihat Bond pulang dengan penuh luka. Dia mengaku tidak paham dengan ucapan Bond yang memaksanya untuk buka mulut bagaimana mereka tahu di mana tempat ini. Bond lalu mengajak Madeleine untuk pergi. Kelompok mafia itu kembali mengejarnya. Ponsel Madeleine berbunyi. Saat diangkat, dia mengaku sebagai Blofeld. Dia bangga kepada Madeleine karena pengorbanannya. Tentu saja fakta ini membuat Bond makin murka dan menuduh Madeleine yang telah menjebaknya. Mobil pun terjebak dalam kepungan dan langsung mendapat serangan rentetan tembakan. Namun karena dilengkapi kaca anti peluru, Bond dan Madeleine sesaat dapat bertahan. Dan Madeleine meminta Bond yang masih gondok kepadanya untuk berbuat sesuatu, dan akhirnya sampai di stasiun kereta, Bond dan Madeleine berpisah. 5 tahun kemudian, sekelompok pasukan bersenjata menyelimat masuk ke dalam pusat lab milik agen rahasia Inggris untuk mencari senjata pemusnah yang disebut Heracles. Dr. Faldo dihubungi Savin untuk mengekstrak senjatanya dan menelan flash disk tersebut. Setelah mereka mendapatkan senjata itu, Faldo diculik dan dibawa juga. What is... Di markas MI6, Moneypenny ditugaskan untuk mencari agen 007.
Di sebuah pulau, James yang baru memancing menemukan bekas cerutu. Saat menuju pusat kota, rekannya yang bernama Felix dan temannya dari agen CIA menemui Bond untuk memintanya melakukan sebuah misi. Bond ditugaskan ke negara Kuba untuk mengambil kembali paket plus seorang ilmuwan tadi yang bernama Faldo. Bond menolak meski berkaitan dengan Spectre. Ketika mau pulang, mobil James mogok. Seorang wanita bernama Nomi menawarkan tumpangannya. Sesampainya di rumah Bond, terungkap wanita ini ternyata seseorang agen yang ditugaskan M dan julukannya adalah 007. Dia ditugaskan untuk membawa senjata rahasia itu. M dihubungi Bond tentang senjata Heracles yang hilang dicuri dari lab rahasia yang ia danai. M menyadari CIA mengendus masalah ini. Itu artinya dua organisasi rahasia dari Amerika dan Inggris bersatu untuk mendapatkannya kembali. Ki yang ahli dalam bersenjataan menunjukkan seseorang pria yang dianggap gila di sebuah tahanan. Bond akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Felix dan CIA. Di sebuah lokasi Santiago, dia bertemu dengan agen seksi bernama Paloma yang akan membantunya. Faldo memberikan sampel dari senjata itu kepada Sekolas. Dia sempat menukarkan flash disknya, sedangkan Sekolas meletakkan senjata itu di sebuah kotak yang terhubung dengan seluruh udara. Bond dan Paloma masuk ke sebuah bar yang dihadiri banyak agen rahasia dari Spectre. Dia melihat ilmuwan itu dan tugas Paloma untuk mengikutinya. Di luar dugaan, Spectre sudah mengendus kehadiran Bond, dan mereka langsung menyambutnya. Aksi mereka tidak berjalan mulus karena kelompok bersenjata terus melancarkan serangan. Paloma mengambil sebuah mobil sedangkan Faldo kabur setelah tahu kalau Nomi akan membawanya ke Inggris. Berhasil merebut Faldo dari tangan Nomi, Bond langsung menggiringnya masuk ke dalam pesawat capung. Bond membawa Faldo ke sebuah perahu yang dimana Felix dan rekannya Logan menunggunya. Bond langsung menginterogasi Faldo. Senjata itu hanya membunuh target sesuai dengan DNA yang mereka masukkan. Saat itu dia menentukan targetnya adalah anggota Spectre. Bond menduga M terlibat. Namun Faldo membantahnya. Dia hanya membantu mengembangkannya. Bond menduga Glofel pelakunya dan bagaimana dia tahu rencananya. Saat itulah dia menatap Logan S dan ini yang terjadi. Felix yang tertembak oleh Logan S di perutnya terjebak di ruang bawah bersama Bond. S dan Faldo kemudian pergi menggunakan pesawat. Lalu kapal ini mereka ledakan. Air mulai menggenangi kapal. Bond berusaha menyelamatkan Felix. Namun lukanya terlalu parah dan akhirnya dia tewas di kapal ini. Beruntung, Bond berhasil menyelamatkan diri dan kembali ke markas MI6. Lalu Bond menemui M. Terjadi perdebatan di antara mereka karena kasus ini. Bond yang sudah pensiun harus kembali beraksi karena keteledoran M dalam mengelola lab rahasia itu. Hingga temannya Felix menjadi korban. Karena Bond tidak diberi akses untuk bertemu dengan Blue Fett di dalam penjara, ia memilih untuk pergi. Malam harinya, Moneypenny mengajak Bond ke rumah Ki. Bond meminta Ki untuk menelusuri flash disk milik Faldo. Terungkap flash disk itu berisi informasi DNA ribuan orang yang mereka seleksi dari seluruh dunia. Bond meminta akses untuk bertemu dengan Blue Fett dan menurutnya hanya satu orang yang mau dia temui. Dan dia adalah Madeline, kekasih Bond yang ditinggalkan 5 tahun yang lalu. Madeline yang berprofesi sebagai psikoterapis menemui kliennya. Dia menunjukkan sebuah barang yang tidak akan pernah dilupakannya. Dan dia adalah Savit, orang yang telah membunuh ibunya dan sekaligus telah menyelamatkan nyawanya.
Sevin meminta Madeline untuk memakai minyak wangi dan menemui seseorang. Dari pembicaraan M dan juga Bond, terungkap mereka menargetkan Blue Fett setelah itu para pemimpin dunia. Dari hasil analisa Key, senjata Heracle menggunakan robot mikroskopis yang dapat memasuki sistem DNA. Senjata ini dianggap paling efisien dan tidak membahayakan orang di sekitarnya, dan Faldo merancangnya makin berbahaya hingga bisa melenyapkan satu etnis. Di dalam toilet, Madeline menyemprotkan minyak wangi ke tangannya untuk pertama kalinya dalam 5 tahun Bond dan juga Madeline kembali bertemu. Mereka berdua akan bertemu Blue Fett dalam penjara dengan keamanan yang sangat ketat. Madeline tidak bisa menemui Blue Fett meskipun itu adalah ayahnya. Bond sempat memegang tangannya, namun Madeline tetap memilih untuk pergi. Di sisi lain, Key menemukan informasi tentang Logan S. Bond sampai saat ini menduga Blue Fett terlibat dengan kasus Heracle. Namun Blue Fett hanya mengaku menghancurkan makam Vespers dan juga Madeline tidak bersalah dengan hal itu. Karena kesal, Bond sempat mencekiknya dengan pelan. Namun ternyata Blue Fett telah tewas. Dari tangan Bond ditemukan racun Heracle, dan ini pasti berhubungan dengan Madeline. Bond datang ke rumah saat Madeline kecil tumbuh. Bond kemudian bertemu Madeline untuk meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan 5 tahun yang lalu. Rupanya Madeline mempunyai seorang putri bernama Mathilde dan matanya biru persis seperti Bond. Madeline menunjukkan ruang rahasia Blue Fett. Mereka kemudian menemukan sebuah lokasi yang diduga sebagai taman racun perbatasan Rusia dan juga Jepang. Dia membunuh sekeluarga dan menyiksa Sevin. Blue Fett mengembangkan sebuah taman racun dan kini taman itu telah diambil alih oleh Sevin. Dan tak diduga, Bond menunjukkan posisi S sedang menuju ke arahnya. Bond langsung membawa Madeline dan juga anaknya pergi. Dalam perjalanan, mereka berpapasan dengan 2 mobil yang mencurigakan. Mereka berbalik arah mengejar Bond. Dalam aksinya, Bond langsung menjatuhkan 2 mobil itu. Tiba-tiba sebuah helikopter dan kelompok pengejar lainnya berdatangan. Untuk menghindari pengejaran, dia masuk ke dalam hutan yang dipenuhi kabut. Dia memberikan pistolnya kepada Madeline saat melihat sebuah gubuk. Madeline membunuh satu penjahat. Bond memintanya berlindung di sana, sedangkan dia sendiri pergi untuk menghabisi mereka semua. Sebuah mobil berhasil dia jatuhkan. Dia kemudian menarik mobil dan tali selingnya untuk menjebak motor. Dan kali ini Bond berhasil membalas dendam kematian temannya Felix dengan menghabisi Logan S. Tapi naas, Madeline dan anaknya diculik oleh Sevin. Nomi datang menjemputnya. Bond secara resmi bertugas kembali dengan tim dari MI6. Key memberikannya sebuah jam berteknologi tinggi yang memiliki kemampuan rahasia. Sementara itu, Madeline menyaksikan taman racun yang dulu dibuat oleh ayahnya Sevin. Bond dan Nomi menaiki sebuah pesawat canggih yang dapat menyelam dan menyusup ke dalam lokasi musuh. Di ruang bawah tanah itu, Nomi meletakkan bahan peledak yang dirancang oleh Key. Di dalam laboratorium, Bond meletakkan beberapa peledak dan sedikit memberi pelajaran kepada para ilmuwan ini. Madeline dipaksa untuk meminum teh yang berisi racun yang bisa membuatnya buta, dan ini yang dia lakukannya. No games. This is not a game. Sementara itu, Bond harus meletakkan senjatanya demi keselamatan Mathilde. Dia bersujud padahal ini yang dilakukan Bond. Berhasil lolos melalui pintu rahasia, Sevin membiarkan Mathilde untuk pergi. Nomi yang memilih untuk menjatuhkannya ke kolam racun. Madeline berhasil kembali menemukan anaknya. Dia meminta bantuan Nomi untuk membawanya pergi dan Bond akan menyelesaikan misi ini. I got them. This might come in handy. Thank you. Lokasi mereka yang berada di wilayah sengketa bisa menimbulkan perang besar jika tempat ini diledakkan. Bond kemudian menyusuri tangga untuk mencapai ruang kendali.
Ia bertemu kembali dengan Cyclops dan ini manfaat jam tangan yang diberikan oleh Key. Bond berhasil membuka palka bangunan ini agar rudal-rudal yang diluncurkan dari kapal perang Inggris dapat menghancurkannya. Bermaksud untuk keluar, Bond menemukan kembali boneka anaknya, namun dia terkejut pintu bangunan ini kembali tertutup dan tiba-tiba Savin menemukan Bond saat mendekat. Bond menyerang dan mematahkan tangannya. Di luar sepengetahuannya, Savin telah meracuni Bond dan ini hukuman bagi si Savin. Bond meminta bantuan Key untuk menghubungi Madeline. Saat rudal itu mendekat, Bond mengucapkan salam perpisahan kepada Madeline dan akhirnya Bond pun benar-benar bisa pensiun. Dia tewas dalam misi terakhirnya itu dan setelah itu kemudian film pun selesai.